salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Murdena Erlina Reformasi, NIM 10511711058. Saya dari jurusan Teknik Lingkungan, Fakultas Teknik Universitas Tanjung Pura. Terima kasih kepada Bapak Dr. Ajiar Yakbar, MSI, selaku dosen pemangku mata kuliah penelitian lingkungan. Adapun judul promosi penelitian saya yaitu mengolah limbah domestik dengan biofilter air laut menggunakan media tutup botol bekas dan tanaman kiambang. Yaitu pendahuluan. Limbah cair domestik adalah air yang telah digunakan dan berasal dari rumah tangga atau pemukiman, termasuk di dalamnya adalah yang berasal dari kamar mandi, tempat cuci, WC, serta tempat memasak. Penyebab pencemar badan air berdasarkan sumbernya secara umum dapat dikategorikan sebagai sumber kontaminasi langsung dan tidak langsung. Air limbah dengan kandungan material organik tinggi yang dibuang ke badan air akan mengambil oksigen terlarut dalam jumlah besar untuk proses dekomposisi. Oleh karenanya diperlukan upaya pengolahan air limbah sebelum dibuang ke sungai. Bukan sebatas percontohannya, tetapi dapat diterapkan secara individu maupun komunal. Saya itu yang pertama, untuk melakukan pembenihan dan pengembangbiakan mikroorganisme untuk mengolah limbah secara aerobik. Yang kedua yaitu untuk mengetahui dan menentukan besar penurunan parameter BOD, pH, dan kekeruhan. Sedangkan rumusan masalahnya yang pertama yaitu bagaimana efisiensi tanaman kiambang terhadap penyisihan BOD, pH, dan kekeruhan. Yang kedua yaitu bagaimana perbedaan variasi jumlah tanaman kiambang terhadap penyisihan kadar BOD, pH, dan kekeruhan. Yang pertama, poin pertama yaitu air limbah domestik. Air limbah domestik adalah sisa dari usaha dan atau kegiatan. Air limbah domestik ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, air limbah yang terdiri dari buangan tubuh manusia, yaitu tinja dan urin. Yang kedua yaitu air limbah yang berasal dari buangan dapur dan kamar mandi yang sebagian besar dari bahan organik. Poin kedua yaitu tanaman kiambang. Tanaman kiambang ini merupakan gulma air yang memiliki karakteristik laju biakannya sangat cepat dengan sifat adaptasi yang tinggi di berbagai kondisi lingkungan, terutama pada air buangan, aktivitas industri, limbah domestik, limbah pertanian, dan kehutanan. Yang ketiga yaitu parameter. Parameter ini terdiri dari tiga, yaitu pH, BOD, dan kekeruhan. Yang pertama yaitu pH. pH ini merupakan salah satu bagian dari kualitas kimia yang dapat menurunkan kualitas air. pH air netral adalah berkisar antara 6,8 sampai 7,0. Jika pH air berada di bawah pH 7, maka air ini berada dalam keadaan asam. Yang kedua yaitu BOD. BOD ini merupakan indikator pencemar yang penting dalam menentukan tingkat pencemaran air limbah, sampah industri, ataupun air yang tercemar. Yang ketiga yaitu kekeruhan. Kekeruhan ini adalah cairan yang disebabkan oleh partikel yang umumnya tidak terlihat dengan kasat mata. Yang ketiga yaitu fitoremediasi. Fitoremediasi merupakan pemanfaatan tumbuhan untuk menghilangkan polutan dari tanah atau perairan yang terkontaminasi. Semua tumbuhan mampu menyerap logam dalam jumlah yang bervariasi, tetapi beberapa tumbuhan mampu mengakumulasi unsur logam tertentu dalam konsentrasi yang cukup tinggi. Yang ketiga yaitu metodologi. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Maret 2020 di workshop Teknik Lingkungan Fakultas Teknik Universitas Tanjung Pura. Adapun alat dan bahan yang digunakan yaitu alatnya terdiri dari lem, tali, gunting, bor, kontainer, baskom, gergaji, tali rapia, kapas, ijuk, kerikil, stokran, pipa, drat, mur, saring, tutup botol, dan kran. Sedangkan bahan yang digunakan yaitu limbah, gula merah, air, dan tanaman kiambang. Yaitu yang pertama pembuatan alat, yang kedua sibing, yang ketiga aklimatisasi, yang keempat running, yang kelima uji pH dan turbidity. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih.